Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, di video ini Ibu akan menjelaskan tentang soal-soal latihan tentang jarak titik ke titik. Baik, kita mulai dari slide yang ini ya. Pertanyaannya adalah, diketahui sebuah kubus ABCDFGH dengan volume 125 cm kubik. Tentukan jarak titik D ke G, jarak titik C ke E, jarak titik A ke tengah-tengah FGH, jarak H ke P jika P adalah titik tengah AB, kemudian jarak Q ke R jika Q adalah titik tengah GH, dan R adalah titik tengah BC. Nah, langkah pertama tentu kita harus membuat kubusnya dulu. Nah, karena yang diketahui adalah volume, maka kita harus mencari panjang rusuknya. Kita ketahui bahwa volume itu adalah rusuk pangkat 3. Berarti katakanlah misalkan rusuknya adalah S, berarti S pangkat 3 sama dengan 125, maka S-nya adalah 5. Nah, jadi panjang rusuknya adalah 5 cm. Kita gambarkan kubusnya, kubus ABCDFGH seperti ini. Oke. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak D ke G. Berarti tarik garis dari D ke G. Nah, kita lihat DG ini adalah diagonal bidang pada sisi atau pada bidang CDHG. Nah, kita sudah bisa lihat bahwa DG ini bisa kita cari melalui segitiga, bisa segitiga DGH atau segitiga CDG. Nah, kali ini Ibu ambil DGH. Dari keterangan ini kita lihat, GH adalah panjang rusuk, DH adalah panjang rusuk, berarti panjangnya 5 dengan 5. Berarti untuk mencari DG kita gunakan rumus Pythagoras. DG kuadrat sama dengan DH kuadrat ditambah GH kuadrat. Berarti 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat, yaitu 25 tambah 2, 50. Akar 50 adalah 5 akar 2. Seperti itu ya. Oke, jadi 5 akar 2. Jadi jarak titik D ke G adalah 5 akar 2. Nah, atau khusus untuk kubus, kalian boleh menghafal lah bahwa rumus diagonal sisi kubus ya, atau diagonal bidang kubus untuk rusuk A adalah A akar 2. Sehingga kalau kubus itu rusuknya adalah 6 cm, maka diagonal bidangnya atau diagonal sisinya adalah 6 akar 2. Kalau kubus itu panjang rusuknya adalah 12 cm misalkan, berarti diagonal sisi kubusnya adalah 12 akar 2. Ingat, khusus untuk kubus. Berikutnya, bagaimana dengan jarak titik C ke E? Kita gambarkan dulu. C ke E, tarik garis dari C ke E, ya kan? Nah, C ke E ternyata apa? Diagonal ruang. Oke. Nah, kita temukan dulu bidangnya. Kita hubungkan nih AC, berarti kita bisa punya segitiga ACE, dan kita bisa lihat di sini bahwa ACE adalah segitiga siku-sikunya di A ya. Dari keterangan tadi nyambung dari pembahasan nomor 1, kita lihat di sini AE berapa panjangnya? AE adalah rusuk, berarti 5. AC berapa panjangnya? AC sama seperti tadi, diagonal bidang, berarti AC adalah 5 akar 2. Tanpa harus kita mencari lagi karena sudah dibahas di nomor 1A. Berarti untuk mencari CE di sini pun kita gunakan rumus Pythagoras. CE kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AE kuadrat. Berarti 5 akar 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Bagaimana mengkuadratkan yang seperti ini? 5 dikuadratkan adalah 25, akar 2 dikuadratkan adalah 2. 25 kali 2 adalah 50 ya. Dijumlahkan 75, maka akar dari CE atau CE adalah akar dari 75 atau 5 akar 3. Kesimpulannya itu ya, jarak titik C ke E adalah 5 akar 3. Oke. Nah, panjang diagonal ruang khusus untuk kubus boleh kalian hafalkan. Jadi kalau rusuk kubus itu adalah A, maka panjang diagonal ruangnya A akar 3. Tanpa nanti kalian harus mencari ini lagi ya. Tapi ingat, rusuk khusus untuk kubus. Jadi kalau misalkan ada kubus
yang panjang rusuknya adalah 13 cm, berarti panjang diagonal ruangnya adalah 13 akar 3. Seperti itu. Baik, bagaimana jarak A ke tengah-tengah FGH? Ini cari dulu tengah-tengah FGH, tarik diagonal EG, FH, maka titik potongnya itu adalah tengah-tengahnya. Misalkan diberi nama O, tarik garis dari A ke O, maka itu adalah jarak A ke tengah-tengah EFGH. Jadi jarak dari A ke tengah-tengah EFGH diwakili oleh garis AO. Kemudian kita lihat AO itu terletak pada bidang apa? Nah, kita bisa lihat AO ini terletak pada segitiga AEO. Yang paling mudah saja, AO itu terletak pada AEO. Dan AEO adalah segitiga siku-siku. Siku-siku di E, ya. Dari sini berarti AE-nya adalah panjang rusuk, lalu EO. Bagaimana dengan EO? Nah, karena EO itu setengah atau tengah-tengahnya EG, berarti EO adalah setengah EG. Kalau begitu EO adalah setengah dari 5 akar 2 atau 5/2 akar 2. Nah, berarti untuk mencari AO itu adalah dengan Pitagoras kembali, AO kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah EO kuadrat. Jadi 5 kuadrat ditambah 5/2 akar 2 kuadrat. Ya, nah yang ini kalau cara mengkuadratkannya, 5 dikuadratkan adalah 25, 2 dikuadratkan adalah 4, akar 2 dikuadratkan 2 ya. Jadi 25/4 kali 2, kalau kita kalikan menjadi 25/2. Kebetulan ini bulat, ini pecahan, maka kita samakan penyebutnya menjadi 75/2 ya. Berarti AO adalah akar dari 75/2. Nah, kalau seperti ini kita uraikan saja menjadi akar 75 per akar 2. Nah, akar 75 bisa disederhanakan, itu 25 kali 3 ya, berarti 5 akar 3. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau dirasionalkan adalah 5 akar 3 per akar 2 kali akar 2 per akar 2. Jadi gimana? 5/2 akar 6. Ya. Nah, jadi kesimpulannya jarak A ke O adalah 5/2 akar 6. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan tentang 1D. Di 1D ini yang ditanyakan adalah jarak P ke H, di mana P adalah tengah-tengah AB. Jadi langkah pertama, gambarkan dulu titik P-nya di tengah-tengah AB, lalu tarik garis dari P ke H. Inilah jaraknya. Nah, berikutnya berarti kita harus cari bidangnya. Nah, cukup hubungkan H ke A sehingga kita punya segitiga APH ya. PH. Sebenarnya boleh kemana saja, mungkin boleh DPH gitu ya. Nah, tapi kita mencari yang paling mudah dan paling kelihatan saja. Nah, APH itu adalah segitiga siku-siku. Siku-siku di mana? Di A. Jadi kalau kita gambarkan segitiganya seperti ini, dari sini kita lihat bahwa AH adalah diagonal bidang kubus. Berarti AH-/nya adalah 5 akar 2. AP-nya karena dia tengah-tengah AB, berarti AP adalah setengahnya dari AB. Jadi 5/2. Nah, berarti untuk mencari pH kita gunakan Pitagoras saja. Jadi pH kuadrat sama dengan AP kuadrat ditambah AH kuadrat. Berarti 5/2 kuadrat ditambah 5 akar 2 kuadrat. 5/2 dikuadratkan adalah 25/4. 5 akar 2 dikuadratkan adalah 5 dikuadratkan 25, akar 2 dikuadratkan 2. Berarti 50. Jadi 25/4 ditambah 50. Kita samakan dulu penyebutnya sehingga menjadi 225/4. Maka pH-nya adalah akar dari 225/4, yaitu 15/2. Jadi jarak P ke H adalah 15/2. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan jarak Q ke R? Jika Q adalah tengah GH dan R adalah titik tengah BC. Jadi titiknya ini bukan titik sudut kubus, maka kita harus gambarkan dulu. Q di tengah A adalah titik tengah GH. Jadi
Ini tengah-tengah GH kita beri nama Ki, lalu R adalah titik tengah BC. Tengah-tengah BC kita beri nama R. Seperti biasa, jaraknya adalah tarik garis dari Ki ke R. Jadi jaraknya adalah QR. Nah, tapi QR itu ada di mana? Nah, bisa pakai bantuan segitiga ini. Jadi QGR, QGR. Nah, QGR itu segitiga apa? QGR adalah segitiga siku-siku. Siku-sikunya di mana? Di G 90 derajat. Dari situ kita bisa lihat bagaimana dengan panjang GQ ini. GQ adalah setengahnya GH, berarti setengah dari 5 atau 5/2. Lalu bagaimana dengan RC? Kita akan mencari RG nih. Kita akan mencari RG. Untuk mencari RG, kita bisa pakai segitiga RCG. Ini yang di belakang ya, RCG. Dan RCG adalah kebetulan juga dia segitiga siku-siku di C. RC adalah setengahnya dari rusuk, berarti 5/2. CG-nya adalah rusuk, berarti 5. Berarti untuk mencari GR-nya saja ya, GR kuadrat sama dengan GC kuadrat tambah CR kuadrat. Berarti 5 kuadrat ditambah 5/2 kuadrat. Jadi 25 tambah 25, 4. Disamakan penyebutnya menjadi 125/4. Lalu tarik akar 125/4. Nah, kita tahu 125 adalah 25 kali 5. Berarti sama dengan 5 akar 5. Jadi ini akar 25-nya adalah 5, akar 4-nya adalah 2. Sehingga disederhanakan menjadi 5/2 akar 5. Nah, jadi itu baru menemukan si GR-nya nih, yang ini. Lalu untuk menemukan QR-nya, kita kembali ke segitiga ini. Bisa berlaku Pitagoras. QR kuadrat sama dengan QG atau GQ kuadrat ditambah GR kuadrat. Jadi 5/2 kuadrat ditambah GR-nya tadi yang kita temukan di sini. 5/2 akar 2 dikuadratkan ya. Jadi 5/2 kuadrat adalah 25/4. Terus GR kuadratnya boleh langsung pakai ini 125/4. Terus dijumlahkan jadi 150/4. Maka QR-nya adalah akar dari 150/4. 150 adalah 25 kali 6. Akar dari 25 itu 5, akar 4 adalah 2. Jadi 5/2 akar 6. Nah, seperti itu. Jadi jarak Q ke R adalah 5/2 akar 6. Jadi tidak selalu jarak dari sebuah titik sudut ke titik sudut pada bangun ruang itu. Bisa jadi titiknya adalah yang diketahui dengan keterangan lain-lain seperti